Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi sama Ibu. Hari ini Ibu akan membahas tentang pelajaran IPS. Materi hari ini yaitu tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kalian boleh buka buku Bupena halaman 149. Kenampakan alam itu ada 3. Yang pertama, dataran tinggi. Yang kedua, dataran rendah. Yang ketiga, pantai. Sudah paham belum? Kenampakan alam itu ada 3 macamnya. Yang pertama, dataran tinggi. Yang kedua, dataran rendah. Yang ketiga, pantai. Sekarang Ibu akan membahas tentang dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas yang berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini banyak manfaatnya, yaitu untuk perkebunan dan peternakan. Contoh perkebunan yaitu perkebunan teh, perkebunan kopi, dan perkebunan kina. Contoh peternakan yaitu peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi sangat sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi yaitu umumnya petani atau peternak. Perkebunan teh itu banyak terdapat di dataran tinggi. Kenapa? Karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Makanya di dataran tinggi banyak terdapat perkebunan teh. Yang kedua, Ibu akan membahas tentang dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas yang berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak manfaatnya, ya, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Itu contoh hasil pertanian di dataran rendah, yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Sekarang kita akan membahas tentang contoh hewan ternak yang biasa tumbuh di dataran rendah, yaitu contoh hewan ternak yang ada di dataran rendah yaitu ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Itu di dataran rendah. Mata pencarian penduduknya sangat beragam. Contohnya petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Itu contoh mata pencarian di dataran rendah, yaitu sebagai ada yang jadi petani, ada yang jadi peternak, ada juga pegawai perusahaan, ya. Sekarang Ibu ulangi lagi ya. Dataran rendah itu manfaatnya banyak, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah
daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Ada juga pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, di Indonesia banyak terdapat pantai. Ada beberapa macam manfaat pantai. Contohnya sebagai budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Itu adalah contoh manfaat pantai, yaitu sebagai budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Pantai juga dimanfaatkan untuk pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata. Jadi banyak ya manfaat pantai di sini. Ya, sekarang Ibu ulangi lagi ya. Manfaat pantai yaitu sebagai budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, pertanian garam, pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata. Sekarang mata pencaharian di pantai. Mata pencaharian di pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Ya, itu adalah mata pencaharian di pantai. Sekarang kalian kerjakan soal di halaman 150 ya. Nah, sekarang kita kembali ke materi selanjutnya. Kalian buka halaman 161. 161 dibuka pulpenanya, yaitu materinya adalah tentang ciri-ciri sumber daya alam. Sumber daya alam itu banyak contohnya. Salah satunya adalah tanaman. Sekarang kita akan membahas tentang tanaman apa yang tumbuh di dataran tinggi, tanaman apa yang baik tumbuh di dataran rendah. Sekarang kita akan membahas tentang padi. Padi itu dia tumbuh di dataran rendah dan di daerah yang beriklim tropis atau beriklim panas. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan memerlukan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi air. Tanaman padi juga harus ditanam di lahan yang terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Tanaman padi umumnya tumbuh di lahan yang luas dan datar. Tapi ada juga yang tanaman padi yang tumbuh di daerah lereng atau miring. Namanya adalah sengkedan. Sekarang kita bahas tentang teh, ya. Tanaman teh ini dia baik tumbuh di dataran tinggi dan yang beriklim tropis dan subtropis. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang banyak mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Cukup sekian pembahasan hari ini. Ibu harap kalian sudah mengerti yang Ibu jelaskan. Kalau kalian belum mengerti, kalian boleh melihat video ini berulang-ulang dan membaca bukunya berulang-ulang ya. Jangan lupa kalian melihat videonya juga sambil kalian lihat bukunya, dibuka pulpenanya ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.